Shalom Bapak Ibu. Sebentar lagi kita menapak jalan Natal Bapak Ibu. Malam Kudus, sebuah pesan pembawa damai dan secercah harapan bagi umat manusia. Malam itu Bapak Ibu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, ia datang membawa pesan damai dan secercah harapan bagi dunia Bapak Ibu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Yesaya 9 ayat 1. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap tahun ketika kita mendekati Natal, dunia itu seakan melambat Bapak Ibu. Lampu-lampu berkelip, seperti bintang-bintang kecil yang turun ke bumi. Angin membawa aroma damai, dan ada keheningan khusus yang menyentuh nurani kita, Bapak Ibu. Tetapi sesungguhnya, semua keindahan itu hanyalah bayangan dari satu malam. Malam yang lebih dari 2000 tahun yang lalu, ketika langit membelah sunyi dan Sang Firman turun membawa damai yang tidak dikenal dunia, Bapak Ibu. Malam itu lebih dari sejarah, Bapak Ibu. Malam itu adalah nubuat yang menjadi daging, janji yang menjadi nyata, dan harapan yang menjadi seorang anak, Bapak Ibu. Itulah malam ketika surga menahan napas, Bapak Ibu. Bayangkan malam itu, Bethlehem bukanlah kota besar, Bapak Ibu. Ia hanyalah sebuah desa kecil yang gelap, ya. Ditingkai oleh suara embusan angin dan langkah-langkah para gembala, Bapak Ibu. Tidak ada pesta, tidak ada parade malaikat di jalan-jalan, tidak ada karpet merah bagi raja segala raja. Namun di balik kesempatan itu, di balik kesunyian itu, Bapak Ibu, semesta sedang bergemuruh. Para malaikat berjaga di batas-batas langit, Bapak Ibu. Para serafim menahan kidung mereka, sebab malam itu bukan malam biasa. Itu adalah malam ketika Allah sendiri turun, Bapak Ibu. Tidak dengan gempa bumi, tidak dengan badai, tidak dengan kilat dan guru api, seperti ketika ia turun di Sinai. Ia datang sunyi, Bapak Ibu, seperti hujan yang jatuh pada daun palem, seperti fajar yang perlahan membuka matanya. Karena damai tidak membutuhkan kehebohan. Damai hanya butuh hati yang terbuka untuk menerimanya. Damai itu datang tidak dicari oleh dunia, Bapak Ibu. Tetapi akhirnya pun dunia mencarinya. Ketika malaikat berseru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi. Di dalam Lukas 2 ayat 14, dunia sedang terpecah. Kekaisaran Roma menindas banyak bangsa. Orang Yahudi menunggu Mesias di dalam keputusasaan. Orang miskin merintih di dalam pekerjaan-pekerjaan yang berat. Para pemimpin agama sibuk mempertahankan tradisi. Tidak ada damai, Bapak Ibu. Tidak ada harapan. Dan manusia bertanya-tanya di dalam hatinya, kapan? Sampai kapan hidup seperti ini? Sampai kapan malam ini tanpa cahaya? Tetapi Allah tidak tinggal diam. Ia menatap dunia yang penuh dengan peperangan ini. Dan ia berkata, aku akan datang kepada kalian sendiri. Aku akan datang sendiri. Damai itu tidak dicari oleh dunia, karena dunia tidak tahu bentuknya, Bapak Ibu. Tetapi dunia mencari dia dengan air mata sekarang. Dan ketika damai itu lahir di dalam palungan, kegelapan bergetar.
dan harapan menyelinap masuk seperti cahaya pertama di ujung malam. Harapan itu lahir di tempat yang tidak dikira. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, harapan terbesar di dalam sejarah manusia lahir. Ia lahir bukan di istana, bukan di kalangan orang elit, bukan di tengah kekuatan politik, Bapak Ibu. Harapan itu lahir di kandang, tempat yang tidak ada di dalam peta dunia, tempat yang bahkan tidak layak untuk disebut rumah, Bapak Ibu. Mengapa? Karena Tuhan ingin mengatakan sesuatu kepada dunia. Harapanku hadir bahkan di tempat yang tidak dihitung manusia. Jika Kristus lahir di kandang, berarti ia mau lahir di hati yang paling kusut, Bapak Ibu. Ia mau masuk ke hidup yang paling kacau. Ia mau menyentuh hati yang paling hancur. Bahkan ia mau tinggal di tempat yang kita anggap tidak layak sekalipun. Kandang itu berbicara sesuatu, Bapak Ibu, bahwa tidak ada ruang yang terlalu kotor untuk kehadirannya. Dunia membutuhkan damai, tetapi manusia mencari penghiburan murahan. Damai yang dibawa Kristus itu bukanlah damai palsu. Bukan damai untuk menutup luka, Bapak Ibu. Bukan damai yang menutupi keretaan hati. Bukan damai yang menenangkan sementara, Bapak Ibu. Dunia menawarkan hiburan, pelarian, materi, perayaan besar, tawa yang keras, tapi kosong semuanya itu. Namun Kristus menawarkan damai yang menyembuhkan. Damai yang menembus sampai paling dalam. Damai yang mengubah air mata menjadi kekuatan. Damai yang membuat jiwa bersemangat kembali, Bapak Ibu. Damai yang membawa kita berkata, aku tidak sendiri, Tuhan dekat. Harapan itu tidak diam, Bapak Ibu. Ia memanggil kita. Ketika para gembala mendengar berita itu, mereka tidak tinggal diam, Bapak Ibu. Mereka tidak berkata, bagus, mari kita kembali menggembala. Tidak, mereka berlari menembus malam. Kegelapan tidak lagi menakutkan mereka, karena ketika harapan memanggil, manusia harus bergerak. Natal mengajarkan ini, Bapak Ibu. Harapan sejati memanggilmu untuk melangkah. Melangkah keluar dari ketakutan, melangkah keluar dari luka lama, melangkah keluar dari kegelapan batin, Bapak Ibu, melangkah keluar dari belenggu dosa, melangkah menuju terang Kristus. Melangkah itu mengubah segalanya, termasuk hidup kita hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, malam itu tidak pernah akan berakhir, Bapak Ibu. Cahaya yang lahir dari Bethlehem masih mencari ruang dalam hati manusia. Malaikat itu masih berseru, Bapak Ibu, dan sampai hari ini, sampai detik ini dia masih berseru, damai bagi bumi. Bagi orang yang berkenan kepadanya. Pertanyaannya bukan apakah damai itu masih ada, bukan, Bapak Ibu, tetapi apakah hati kita itu memberi ruang untuk dia masuk, itu loh. Jika dunia hari ini gelap, Bapak Ibu ya, ingatlah bahwa Bethlehem juga gelap. Jika hidup kita ini sulit, ingatlah bahwa Maria dan Yusuf pun berjalan di dalam air mata, Bapak Ibu.
Jika kita merasa tidak layak, ingatlah bahwa kandang itu pun tidak layak, namun dipilih oleh Allah. Natal adalah sebuah undangan untuk mempercayai sekali lagi, Bapak Ibu. Mungkin tahun ini penuh dengan kegagalan yang tidak diharapkan, berita buruk yang menekan, kehilangan yang menyakitkan, jalan buntu yang tidak bisa dijelaskan, segala-galanya, Bapak Ibu. Tak apa lagi. Tetapi Natal berkata, percayalah lagi. Percaya bahwa Tuhan masih bekerja di dalam diam. Percaya bahwa doa yang kau bisikan itu masih didengar. Percaya bahwa hidupmu itu belum selesai. Percaya bahwa terang masih akan muncul di ujung malam, Bapak Ibu. Karena harapan itu bukan ide. Harapan itu seorang pribadi. Dan ia telah datang. Cahaya itu tidak akan pernah padam. Malam itu lebih dari 2000 tahun yang lalu adalah malam ketika terang pertama menerobos kegelapan. Dan sampai hari ini, kegelapan dunia tidak pernah berhasil memadamkannya, Bapak Ibu. Maka, mari buka hati, Bapak Ibu. Mari lepaskan ruang baginya di dalam palungan hidup kita. Dan biarkan dia datang, membawa damai yang tidak bisa dipahami dunia. Kristus datang untuk menyembuhkan luka terdalammu, menguatkan hatimu, menopang langkahmu, menuntun perjalananmu, dan memberi harapan yang tidak akan lenyap. Malam itu telah mengubah sejarah. Maukah Bapak Ibu juga mengubah sejarah hidup Bapak Ibu? Semoga hari ini akan mengubah hidupmu. Amin.